Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sehobi dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jawab-jawab pertanyaan lagi sahabat sehobi ini yang sudah ditulis di kolom-kolom komentar. Saya tanggapi satu persatu. Saya buatkan konten seperti ini. Oke. Langsung ke pokok permasalahan pertanyaannya. Ini adalah yang ditanyakan adalah teknik marketing. Bagaimana teknik marketing yang bagus untuk pemasaran ayam hobi atau ayam aduan? Oke, ini saya jawab sesuai dengan apa yang saya praktekkan di kandang Prabu Farm ya kawan-kawan. Alhamdulillah kalau di kandang Prabu Farm pemasaran cukup lancar, dapat dibilang cukup lancar aja. Kalau mau bikin kalau mau bilang laris manis, saya takutnya dibilang riak ya kawan-kawan, pamer enggak. Cuma ya alhamdulillah cukup lancar. Jadi untuk pemasaran sangat produknya sangat lancar sekali untuk pemasarannya. Itu karena kita sistem pemasarannya kalau untuk ayam, namanya kita berbisnis ayam tangkas, ayam hobi atau ayam aduan, tetap yang harus kita pamerkan, yang harus kita perlihatkan ke pelanggan adalah teknik dan juga gaya tarungnya ya kawan-kawan. Jadi teknik marketing yang paling efisien untuk memasarkan ayam aduan adalah harus dengan video abaran. Nah, itu yang paling penting itu kawan-kawan. Kalau cuma kita jualan foto, teknik fotografer yang bagus, kurang mengena, istilahnya seperti itu. Karena orang hanya melihat fotonya saja tapi tidak melihat kualitas tarungnya. Tapi kalau dengan video, orang bisa menilai sendiri bahwasanya produk yang kita jual itu bagus atau tidak, biar dinilai sendiri. Kita nggak usah nulis keterangan macam-macam, pukul KO, pukul bom, teknik istimewa, tidak perlu seperti itu. Selama pembeli kita, target marketing kita adalah orang-orang yang paham ayam, insya Allah mereka sudah bisa menilai sendiri dengan sebuah video seperti itu. Dan kalau memang kita targetkan yang membeli ayam kita adalah orang-orang yang paham ayam, usahakan videonya, sparringnya kita gunakan sama-sama ayam rawatan. Syukur-syukur dengan kandang teman, produk kandang teman, atau pas di area kontes atau area bareng seperti itu di video seperti itu. Jadi insya Allah kalau target kita adalah pemain ayam, orang yang paham ayam, itu bisa menilai kualitas ayam kita lebih mudah seperti itu, baik dari segi kualitas pukulnya, baik dari segi kualitas tadah pukulnya, dan juga tekniknya itu lebih bagus. Jangan sekali-kali diabar dengan untulan yang sudah setengah mati atau tidak memberikan perlawanan yang maksimal. Itu kalau target kita, pemasaran kita adalah orang yang paham ayam, orang yang mengerti ayam, itu hanya seperti tontonan dagelan seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ayam yang satu main, yang satu mau ngajar, yang satu cuma pelongo-pelongo seperti itu cuma lucu-lucuan seperti itu. Kalau orang yang paham ayam nggak tertarik untuk beli ayam yang seperti itu. Cuma kalau target Anda pemula, orang yang baru main ayam, yang paham ayam, biar terlihat mendominasi permainan, dikasih abaran seperti itu biasanya tertarik. Cuma jangan salah, resikonya sangat besar kita jualan sama orang yang belum paham ayam. Kenapa mas? Targetnya kok harus orang yang paham ayam, orang yang mengerti ayam? Karena di situ resiko kita lebih kecil kawan-kawan. Ketika kita jualan ayam bagus, dibeli oleh orang yang belum paham ayam, itu resiko istilahnya prospek atau progres kedepannya tidak sebagus ketika ayam itu dibeli orang yang paham ayam. Kenapa? Karena orang yang paham ayam itu tahu bagaimana memperlakukan ayam, tahu cara merawat ayam, tahu bagaimana gandeng ayam, dan insya Allah dengan pengetahuan-pengetahuan tadi ayamnya akan lebih bagus, akan lebih maksimal, dan juga prosentase kemenangannya akan lebih tinggi. Beda dengan orang yang tidak paham ayam, dikasih ayam sebagus apapun, rawatannya tidak bisa, ngerumatnya nggak bisa, nanti ketika tarung juga gandengnya ngawur, jadi kemungkinan kalah lebih tinggi seperti itu. Jadi ketika kita jual ayam bagus, target kita orang yang paham ayam, orang yang bisa mengerti ayam, yang bisa rawat ayam,
insya Allah persentase kemenangannya cukup tinggi. Jadi di kandang Prabu Farm sering sekali laporan kemenangan, insya Allah ya di atas 90% kita laporan kemenangan. Jadi ayam itu rata-rata produk kita bisa menang di tempat pelanggan, alhamdulillah. Itu karena pertama yang saya jual adalah produk-produk yang benar-benar sudah selektif, yang sudah kita nilai benar-benar layak untuk dijual. Jadi kalau yang belum layak dijual, memang tidak kita jual. Makanya jangan kaget harga di Prabu Farm rata-rata 5 juta ke atas, karena memang yang kita jual, yang kita pasarkan ayam-ayam yang sudah kita seleksi. Kalau yang memang belum layak, mending tidak kita jual, seperti itu. Jadi ketika ayam bagus, kita harus mengcover biaya produksi ayam-ayam yang kurang bagus. Tidak sedikit juga kawan-kawan kita buang ayam yang kurang bagus seperti itu. Jadi jangan kaget kalau harganya di atas 5 juta, itu wajar karena insya Allah sudah seleksi. Nah seperti itu. Terus kita pembelinya juga milih. Jadi pembeli-pemilih itu dalam artian orang yang benar-benar sudah paham ayam, bisa rawat ayam, bisa menyiapkan ayam sehingga ayam itu kondisinya bisa bagus, bisa maksimal performanya, dan juga bisa gandeng ayam. Jadi ketika tarung tidak asal-asalan, tidak ngawur, insya Allah persentase kemenangannya tinggi. Nah seperti itu. Dari modal awal ayamnya udah bagus, rawatannya bagus, gandengannya bagus, nanti ngairnya juga bagus, itu insya Allah kemenangannya tinggi. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi teknik marketing untuk jual ayam aduan yang paling bagus tetap pakai video abaran. Video abaran sparingan, kasih gandengan yang sama-sama ayam rawatan. Mau ayam sendiri boleh, kalau ayam sendiri saya biasanya misalnya ayam A ketemu B ini semua saya jual. Jadi mau yang dibeli yang A boleh, yang dibeli yang B boleh. Tinggal dilihat sendiri performanya seperti apa. Jadi ayam-ayam baku pukul, sama-sama bisa mukul, sama-sama tekniknya bagus, sama-sama kondisinya bagus, seperti itu. Tapi kalau kita abar dengan ayam orang ya nggak masalah, dalam artian ayam orang kan juga disiapkan ya, sama-sama dirawat, jadi bisa permainannya juga bagus, paling tidak bisa ngimbangi, seperti itu. Oke, semoga tips yang singkat ini bisa membawa manfaat bagi sahabat Jobi, bagi peternak-peternak yang baru memulai dunia bisnis ayam aduan. Teknik marketingnya seperti itu. Insya Allah kalau Anda bisa mempraktekannya dengan baik, pemasarannya pasti akan lancar. Yang jelas target marketing itu nggak usah kita serakah, kita harus punya banyak pelanggan, nggak. Prabu Farm itu pelanggannya cuma sedikit, tapi pelanggannya pelanggan potensial kawan-kawan. Ada yang belinya udah selalu repeat order gitu loh. Jadi beli lagi. Seperti itu lebih enak daripada Anda punya pelanggan yang ribuan misalnya, cuma sekali kapok, seperti itu repot. Jadi terus bertambah seperti itu. Jadi metodenya seperti obat nyamuk yang dari tengah lama-lama meluas seperti itu. Insya Allah usaha Anda sehat, akan berkembang dengan baik karena pemasarannya lancar, seperti itu. Terus yang kedua, gunakan sistem reseller. Reseller itu paling penting di kandang Prabu Farm. Itu yang istilahnya mensupport kita dari biaya produksi. Kalau untuk tadi yang saya sampaikan adalah langsung end user atau pemakai, itu memang harganya cukup tinggi. Kita di atas 5 juta, 7 juta, ada yang 10 juta, seperti itu. Cuma kalau reseller kita patokannya standarnya 3,5 juta ayam seleksian. Itu biasanya pengambilannya ya ada yang minimal 5 pengambilan 10 ekor, seperti itu. Dengan catatan kita sama-sama win-win solution. Ayam belum saya upload, jadi masih karena orientasinya kita sama-sama penjual online ya, jadi kita jaga kode etik untuk bisnis, seperti itu. Pengambilannya kadang 10, kadang 20, seperti itu. Jadi sekali kirim operasional kita udah nutup. Pengambilan 20 kita bisa nego untuk ongkos kirimnya juga. Jadi bisa win-win solution. Saya juga lancar jalan, penjualnya bisa jual lagi, mau dijual 10 juta silahkan, 5 juta silahkan, itu udah rezekinya masing-masing. Saya nggak pernah iri. Misalnya pengambilan di tempat saya 3 juta, mau diambil 7 juta silahkan, mau dijual 10 juta silahkan, itu udah rezeki dia, seperti itu. Yang penting pembayarannya lancar, saya jalan bisa lancar,
resellernya juga lancar seperti itu. Jadi itu yang paling mendukung untuk produksi saya. Jadi produksi saya dapat dibilang indukannya ya banyak sekali ya kawan-kawan. Kalau untuk marketingnya tidak lancar, saya biaya operasionalnya 1 bulan aja udah 10 juta lebih untuk biaya pakannya. Jadi repot kalau kita nggak pakai reseller. Jadi kalau pakai reseller, insya Allah lebih lancar seperti itu ya. Nanti hasil yang istilahnya tabungannya ya kita ecerkan seperti itu, ecerkan yang bagus-bagus. Kalau untuk reseller biasanya satu paketan ya. Misalnya anakan pacak ini, indukan ini udah di booking semua, ya udah nggak saya jual, nggak saya ambil. Saya fair juga. Bukan kok terus reseller dikasih sisa-sisa terus udah dipilih dulu, bukan seperti itu. Itu namanya bikin kapok orang juga. Jadi kita bisnis itu berusaha agar orang lain juga bisa mendapatkan keuntungan. Orang lain juga bisa jalan. Jangan pernah kita berusaha untuk mematikan rezeki orang lain dan dengan tujuan bahwasanya kita yang lebih untung. Seperti itu, kerjasama seperti itu tidak akan lama. Jadi kerjasama harus berusaha untuk menghidupkan. Jadi menghidupkan orang lain, memperlancar orang lain, sehingga kita juga ikut berimbas kelancaran usaha kita. Insya Allah yang demikian itu barokah, bisa sama-sama jalan, bisa berlangsung secara panjang seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan, durasi sudah cukup panjang. Semoga tips ini bermanfaat bagi sahabat Jobi yang baru memulai dunia bisnis ayam maduan. Bisa diikuti, bisa dipraktekkan. Insya Allah kita semua itu saya anggap bersaudara. Kita sama-sama penjual atau pebisnis ayam itu bersaudara, berteman. Tidak perlu saing-saingan, tidak perlu jegal-jegalan. Kita bermain secara sportif. Tidak usah sungkan untuk berbagi tips. Selama ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kebaikan juga akan mengalir dalam diri kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.